Shalom, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. Kita di dalam Tadarusan Alkitab kita di Senin malam ini kita akan akhiri pembacaan kita yakni dari 2 Tesalonika. Pada malam hari ini kita akan ngebahas pasal terakhir 2 Tesalonika yakni pasal 3. Berarti Tadarusan Alkitab berikutnya kita akan mengekspos kitab yang baru. Ya, jadi sudah semakin sedikit nih, ya, tinggal hanya beberapa kitab saja di Perjanjian Baru yang belum kita baca, yang belum kita tadarusin, gitu ya. Dan saya percaya sebelum tahun ini berakhir, ya, semua kitab di Perjanjian Baru sudah kita selesaikan, sehingga kita segera bisa masuk dalam tadarusan Alkitab, terutama membaca kitab Perjanjian Lama. Exciting ya, saudara ya. Dan sebelum kita mulai, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh ada kembali dalam tadarusan Alkitab kami dalam program Deep Talk with Pase, dan bicara kepada kami semua, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami sehingga ayat yang kami baca menerangi kami, membuat kami paham, semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan yang kami sembah, sehingga akhirnya di sepanjang sisa hidup kami ini bukan saja kami bisa jadi berkat, jadi garam, jadi terang dunia, tapi di atas segala-galanya kami bisa menyenangkan Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Jangan satupun kami ya Bapak yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita sama-sama siapkan Alkitab kita siapkan 2 Tesalonika pasal yang ketiga untuk kita baca. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Ya, ada bantuan di layar saudara. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Berdoa dan Bekerja. Ora et labora. Ya, kata itu artinya adalah berdoa dan bekerja. Sama-sama kita baca, saudara. Pasal 3 ayat 1. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan kamu akan lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami berkata ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri.
Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, tapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, ini kalimat yang susah untuk dipahami dalam praktek keseharian, saudara ya. Tapi ini firman Tuhan. Ya, meskipun yang menulis Paulus, tapi ini ada di Alkitab kita, dan kita selalu mempercayai bahwa Alkitab adalah kebenaran. Jadi, ini prinsip Bapak Ibu. Dalam tadarusan Alkitab kita sejak kitab Lukas, itu setahun lalu kita mulai baca, saya selalu mengatakan bahwa saya mengajar saudara bahwa Alkitab itu adalah buku utama. Buku referensi utama. Ya, nggak boleh ada yang ditempatkan lebih dari Alkitab. Maksudnya kita nggak boleh memahami sesuatu konsep tentang iman Kristen dari luar Alkitab. Apapun itu. Sebab hari-hari ini saya mendapat banyak informasi yang langsung ke saya, atau saya juga sikapi ketika anak saya juga suka lihat YouTube orang gitu ya. Kok banyak orang sekarang mendasari pengajarannya misalnya dari kitab-kitab yang bukan kanonik, bukan kitab Alkitab ya. Kitab Yobel misalnya, terus kitab Henok yang paling ngetop hari ini karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan maafkan saya, banyak orang mengatakan bahwa ini adalah Alkitab ya. Alkitab bisa lebih jelas kita baca kalau kita baca kitab Yobel, kitab Henok. Padahal ini kitab Henok sekalipun oleh orang Yahudi tidak dianggap setara dengan Alkitab PL, saudara. Jadi ini lucu gitu ya. Jadi kita membaca Alkitab supaya lebih jelas pakai buku lain. Jadi kan buku lain itu dianggap yang lebih utama. Padahal nggak gitu, saudara. Ya, saya membaca kitab Henok itu. Bahkan, maafkan saya, bukannya sombong ya. Sebelum saudara membacanya, ya belasan tahun lalu, ya, itu saya sudah membaca kitab Henok ini. Meskipun belasan tahun lalu, masih dengan keterbatasan teknologi, nggak semudah sekarang ini. Nggak ada terjemahan kitab Henok dalam bahasa Indonesia. Saya membacanya juga dari versi bahasa Inggris. Itu pun juga belum bisa saya dapatkan semudah sekarang saudara mendapatkan versi Inggrisnya di dalam YouTube misalnya, atau dalam Google misalnya, tinggal di-download aja. Saya dulu membeli softwarenya, saudara. Ya, jadi ada software buku-buku penunjang Alkitab gitu ya. Itu yang dibeli ya, yang orisinalnya ada gitu ya, kita bisa beli. Dan saya mendapatkan ini dari jujur saja ya, dari bajakan, dari hackan orang gitu ya. Jadi saya punya guru ya, punya dosen itu ke luar negeri, mungkin dia membeli aslinya ya, atau dia mendapatkan ini juga dari orang lain, saya nggak tahu, tapi saya dapatkan itu dari dosen saya. Yang pasti dia katanya dia dapatkan dari sumber aslinya, dari aslinya, kemudian dihack begitu, dibuka kunciannya, sehingga bisa di copy paste atau digandakan. Dan saya mendapatkan gandaannya ya. Itu saya mendapatkan kitab Henok dari situ sekitar tahun 2001-2002, saudara ya. Saya sudah membaca kitab Henok, dan saat itu ketika saya ilmunya masih ya belum sedalam sekarang, saya juga berpikir ini kenapa nggak masuk dalam kitab Alkitab kita, karena kitab Henok itu menjelaskan begitu detail. Misalnya contoh saja soal dunia roh atau malaikat-malaikat itu ya. Ada nama-namanya disebutkan. Tapi ketika saya mendalami lebih dalam lagi Alkitab, mempelajari lebih sungguh lagi, saya mendalami soal kanonisasi, kenapa Alkitab sekarang ini ya bentuknya seperti sekarang. Akhirnya saya memahami bahwa memang itu ya, kitab Henok, kitab Yobel, dan kitab-kitab Yahudi lainnya disebut kitab Yahudi karena itu memang dilatar belakangi oleh orang-orang Yahudi ya. Karena kitab Henok itu di konon ya, itu ditulis di sekitar tahun 2 atau 3 abad sebelum Masehi. Jadi sekitar tahun 200, tahun 300 sebelum Masehi kitab Henok itu. Ya, jadi sebelum Kristen muncul ya. Dan itu juga bicarakan soal tentang bagaimana pemahaman mereka tentang perjanjian lama. Begitu juga kitab Yobel dan lain sebagainya. Nah, saya cuma sederhana pakai logika singkat aja, logika sederhana aja. Kalau orang-orang Yahudi, kalau saya sebut orang Yahudi itu rabai-rabai Yahudi, ya, para ahli Taurat Yahudi tidak mempercayai ini dan tidak menjadikan ini sebagai kanon perjanjian lama, ya ngapain saya mengikutinya gitu ya. Ya meskipun ya memang jujur lebih jelas gitu ya, tapi ya Alkitab biarlah menjelaskan Alkitab itu sendiri, ya. Itu yang saya pegang mengikuti reformator Martin Luther, sola scriptura, hanya satu firman, hanya Alkitab,
Dan biarlah ayat-ayat Alkitab menjelaskan ayat-ayat Alkitab lainnya. Jadi makanya itu gaya tafsir saya. Kalau gaya tafsir saya ini akhirnya dibedakan atau menjadi beda dengan saudara, ya karena saya memang prinsipnya ini. Saya tidak pernah, Bapak Ibu tidak akan pernah dapati penafsiran saya dalam bentuk khotbah, dalam tulisan, dalam artikel, dalam program-program ringan saya, dalam Deep Talk with Pastor, dalam Living Wisdom, dalam apapun yang saya melandasi atau membangun pemahaman iman Kristen saya, memakai sumber di luar Alkitab. Itu saya haramkan sebenarnya. Ya, kalau apa yang akhirnya saya imani ini salah, ya saya nggak tahu, saudara ya. Saya minta maaf aja, tapi itu yang saya prinsip supaya saya tidak akhirnya bingung gitu ya, tidak akhirnya menjadi seseorang yang dualisme ya. Sebab kalau saya memakai literatur lain yang saya anggap setara dengan Alkitab, tentu akhirnya ukuran saya harus mengikuti pemahaman itu juga atau melihat pemahaman itu juga, sehingga akhirnya ya saya sendiri akan kesulitan. Tapi kalau saya hanya melandasi ajaran saya dengan Alkitab ini, ya maka saya hanya memakai ini saja, tidak yang lainnya. Gitu saudara ya. Dan di ayat pasal 3 ini, itu dikatakan dengan jelas ya, bahwa kita harus, Paulus dalam hal ini berdoa untuk meminta jemaat Tesalonika untuk berdoa untuk mereka, untuk Paulus, untuk Timotius ya, agar firman yang mereka sampaikan ini memperoleh kemajuan. Ya, memperoleh sesuatu yang maksimal begitu ya, sehingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Jadi dalam ayat-ayat kedua juga dijelaskan bahwa Paulus menulis bahwa dia dikelilingi juga oleh para pengacau atau orang-orang jahat di ayat 2 ya. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi rupanya ada juga orang yang disampaikan firman oleh Paulus tapi nggak beroleh iman, malah kekacauan. Ini dialami oleh Paulus, saudara. Ya. Jadi menarik di sini bahwa ini yang seringkali lupa dipahami oleh kita, orang-orang percaya, ya, kita yang mendalami pelayanan, mengikuti pelayanan, bahwa seringkali ketika kita mengajar dengan tulus, ya, orang yang mendengarkan kita itu bukan mendapatkan iman, tapi malah jadi pengacau. jadi orang jahat gitu ya, yang menentang kita, menentang komunitas kita, dan lain sebagainya. Ini sudah dialami oleh Paulus, saudara. Ya resikonya emang seperti itu. Ya. Nggak mungkin kita memberitakan satu pesan kepada 100 orang, dan 100 orang itu mengikuti pesan kita atau melakukan pesan kita. Paling yang melakukan hanya sekitar berapa persennya, sebagian lagi abstain dalam artian ya didengar tapi tidak dilakukan, ya, tidak menentang ya tapi tidak dilakukan juga, itu kan abstain namanya ya. Dan ada juga sebagian ya mungkin persentasenya cukup besar yang jelas-jelas akan kontra dengan apa yang kita pahami ya. Gaya saya sekarang ini dalam berkhotbah dalam beberapa minggu ya, karena Bapak Ibu yang mengikuti khotbah saya di hari Minggu, saya selalu menyorot dengan another side ya, melihat dengan perspektif yang lain. Itu saya dengar juga kok selentingan-selentingan di mana orang-orang saya saja berkata, percaya nggak sama tafsiran Pasi gitu ya? Ya saya cuma senyum-senyum aja ya, karena banyak orang saya sendiri yang meragukan tafsiran saya. Saya sih nggak peduli, saudara ya, karena saya ketika mengkhotbahkan sesuatu udah saya gumuli, saya sudah yakin banget ya. Itu sudah saya endapkan berbulan-bulan. Jadi saya tidak pernah menyusun khotbah itu on the spot. Jadi misalnya khotbah besok Minggu ya, Minggu kedua Mei ya, minggu depan gitu ya. Terus saya baru siapin khotbah hari Sabtu gitu ya, on the spot gitu enggak. Meskipun mungkin saya nulis materi khotbahnya itu baru hari Sabtunya, tapi pergumulan atau isu yang saya mau bagikan di hari Minggu itu sudah saya gumuli cukup lama. Ya. Jadi kayak saya mau khotbah soal hari Minggu besok, itu yang saya gumuli itu ada 2-3 topik yang sudah saya gumuli sejak beberapa bulan yang lalu. Ya. Tinggal saya terus berdoa, mana yang pas, mana yang cocok, mana yang Tuhan izinkan untuk saya sampaikan di hari Minggu mendatang. Itu nanti biasanya di pertengahan minggu, saya mulai diarahkan lebih suka ke sini, maka itulah yang saya siapkan, dan akhirnya Jumat, Sabtu saya susun materi khotbahnya. Tapi bukan on the spot begitu, bukan tiba-tiba kring gitu, enggak. Itu sudah dalam pergumulan lama. Jadi, yang saya mau katakan bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, apa yang kita sampaikan tidak bisa diterima oleh orang itu hal yang biasa. Seperti yang saya lakukan, yang saya terjadi di komunitas saya pun juga, saya nggak pernah masalahkan. Dan saya juga tidak akan
mengkritik mereka atau membela diri. Enggak, itu biasa saja, saudara, santai saja gitu ya. Jadi menafsirkan sesuatu terus tidak dipahami oleh orang lain biasa saja. Kenapa? Karena bagi saya Alkitab itu nggak mungkin disepakati. Pemahaman tentang Alkitab kita ini ya, itu nggak mungkin disepakati oleh semua orang Kristen, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Sederhana jawabannya. Kalau Alkitab ini dipahami dengan sama oleh orang Kristen, maka gereja nggak akan ada perbedaan. Nggak akan ada Katolik, nggak akan ada Protestan, nggak akan ada Injili, nggak akan Advent hari ke-7, nggak akan ada Pentakosta, nggak ada sempalan-sempalan lainnya, nggak ada sinode yang berbeda. Sekarang ini gereja Injili saja sinodenya banyak, gereja Protestan saja sinodenya banyak, gereja Pentakosta saja sinodenya banyak. Artinya apa? Banyak itu karena mereka tidak memahami sama kan dengan apa yang dipahami oleh sebelumnya, organisasi sebelumnya, tempat mereka bernaung sebelumnya. Karena nggak sama, nggak puas, mereka dirikan organisasi baru. Kan begitu. Jadi jangan terlalu lebay gitu ya mengatakan bahwa Alkitab ini akan ditafsirkan sama. Enggak. Kenapa berbeda? Apakah mereka yang menafsirkan berbeda itu tidak pintar? Loh, orang-orang yang mendirikan sinode itu kan semuanya doktor-doktor teologi ya, saudara. Janganlah meragukan kefasihan mereka dalam menafsirkan Alkitab gitu. Tapi faktanya tetap berbeda. Jadi apalagi Bapak Ibu ya dengan saya gitu ya, orang-orang biasa, ya pasti berbeda, wajar lah. Otak kita berbeda, ilmu kita berbeda. Ilmu berbeda itu bukan berarti ilmu saya lebih tinggi, ilmu saudara tidak lebih tinggi. Bukan itu ya, teman. Kita belajar dari mana, kita mendengarkan siapa, apa yang kita baca, itu kan menentukan kapasitas berpikir kita. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak banyak membaca literatur, tidak banyak mendengar khotbah orang, tidak buka wawasan seluas mungkin, ya Bapak Ibu hanya memahami apa yang kau pahami saja, dari apa yang kau lihat, dari yang kau baca. Tapi kalau Bapak Ibu membuka wawasan luas, Bapak Ibu saya yakin akan semakin kaya. Dan kalau kita semakin kaya, kita akan membaca sesuatu akan lebih variatif, akan lebih hidup, akan lebih luar biasa gitu ya. Dan saya santai. Paulus sudah ngomong begini, ya, dari semua yang mendengarkannya tidak beroleh iman. Tapi Tuhan setia, dikatakan di ayat 3 ya. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu dari yang jahat. Jadi asal kita hidup benar, asal kita tulus, meskipun kita dianggap sesat oleh orang, meskipun kita diganggu oleh orang, meskipun kita tidak disukai oleh orang, meskipun tafsiran kita tidak dipercayai oleh orang, asal kita tulus, Bapak Ibu, Tuhan yang pelihara. Ya, saya dalam sebuah ilustrasi dalam Sabtu kemarin, Bapak Ibu ikuti tentang penafsiran saya, atau hari Minggu kemarin Bapak Ibu ikuti khotbah saya. Saya bilang, saudara, pemahaman kita itu bisa berbeda, ya. Saya memahami misalnya konsep Satan di tahun 2013, di mana saya sudah jadi pengkhotbah hari itu. Saya nulis buku tentang Satan. Saya berani yakin bahkan saat itu Satan itu namanya Lucifer. Sekarang dengan pemahaman Satan saya di 2022 itu udah berbeda cukup signifikan, ya. Cukup signifikan, ya. Jadi saya saja bisa berbeda penafsiran dalam konsep Satan saja, ya. Saya banyak hal di Alkitab yang saya sekarang ini berbeda pemahaman, membacanya berbeda, ya. Tapi menariknya meskipun banyak berbeda, tapi iman saya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya itu semakin dalam, gitu. Semakin kuat. Jadi saya mendalami Alkitab tidak semakin jadi jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Ya, makanya seringkali penting kita untuk punya keintiman dengan Tuhan itu. Karena banyak sekali, saya lihat, saudara, di YouTube itu banyak. Ada mantan romo, ada mantan pendeta yang punya jemaat, yang begitu mau mendalami Alkitab, tapi akhirnya terlalu larut dengan pikiran-pikiran dagingnya, pikiran-pikiran duniawinya, tanpa diimbangi dengan keterikatan, dengan keintiman dengan Tuhan. Akhirnya tinggalkan pelayanan. Oh, saya karena mendalami YouTube, saya melihat banyak, saudara. Banyak orang mengajarkan sepertinya Alkitab, pakai ayat-ayat, pakai eksposisi yang cukup bagus, tapi sebenarnya orang ini sudah tinggalkan pelayanan. Nah, sedihnya saya, Bapak Ibu, kalau mengikuti orang-orang seperti ini, Bapak Ibu nggak menyelidiki dia dulu. Jadi ini orang-orang yang kalau saya mengikuti semuanya, dulunya melayani Tuhan, tapi ketika menemukan sesuatu
yang bertentangan dengan apa yang dia imani, akhirnya dia meninggalkan imannya dan mendalami hal-hal ini. Mereka masih pakai ayat-ayat karena mereka latar belakangnya kan Kristen, pelayan Tuhan. Jadi soal ayat, soal explore ayat, ya mereka cukup paham, cukup lihai. Cuma mereka membandingkan, menafsirkan Alkitab pakai referensi-referensi lain. Saya selalu bilang kalau kita memahami Tuhan dengan buku-buku lain, ya pasti nanti akan membuat kita bias. Ya. Jadi memang ini pentingnya iman. Jadi iman itu ya harus sumbernya satu. Ya. Bapak Ibu melihat gunung, melihat sawah, melihat pemandangan, kita bisa mengeluarkan kerennya Tuhan, kata-kata luar biasa ya Tuhan menciptakan itu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan dari melihat pemandangan yang indah itu. Sama orang baca Alkitab juga begitu. Ih, keren ya Tuhan dari pembacaan Alkitab. Tapi belum tentu orang yang bilang kerennya Tuhan ketika dia baca Alkitab, dia sudah mengenal Tuhan dengan benar. Nangkep ya saudara ya? Nah, saudara harus punya hubungan pribadi dulu dengan Tuhan. Sehingga kalau sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak serta-merta setara dengan sejajar dengan label pendeta, STH, MTH, DTH, pelayan Tuhan di gereja. Enggak, saudara. Saya berani bahkan yakin orang-orang yang melayani Tuhan di gereja itu enggak memiliki keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu harus kita ciptakan, dan Bapak Ibu orang awam pun bisa intim dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu intim dengan Tuhan, hikmat Tuhan itu akan ada pada kita, sehingga mungkin saja kau akan dipakai lebih hebat daripada orang-orang yang punya gelar-gelar teologi itu, saudara. Makanya sekarang saya tanggalkan gelar-gelar teologi saya. Saya nggak mau pakai itu lagi. Kalau ditanya Pak Seno, pernah kuliah nggak? Ya, pernah lah. S1, S2, S3, semuanya udah pernah saya ikuti. Ya. Tapi kenapa nggak dipakai gelarnya? What for? Saya pakai itu hanya, saya cari ilmu saja. Ilmu untuk mendalami Alkitab. Karena saat itu saya sama sekali, meskipun Kristen sejak kecil, saya nggak tahu ilmunya. Bagaimana menafsir dengan benar, membaca Alkitab dengan benar, bahasa aslinya gimana, terus lihat konteksnya gimana. Nah, itu kan butuh guidance. Maka saya masuk di S1, S2, S3. Tapi itu hanya jadi tools saja. Sekarang ya, saya udah dapat ilmunya, saya tanggalkan semuanya, karena saya tidak juga berkecimpung di dunia akademis. Nggak penting lagi gelar-gelar teologi saya itu. Saya hanya pakai nama saya saja. Dengan ilmu itu, saya coba membaca Alkitab dengan versi saya sendiri. Dengan gaya yang saya tahu ini yang benar. Nah, ketika lakukan itu, akhirnya banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ya. Ya, sederhana saja, saudara. Soal dinosaurus, gitu ya. Ya, seperti sudah pernah saya sampaikan berkali-kali. Saya sudah sekolah sampai S3, ya, teologi ya. Tapi menjelaskan soal dinosaurus saja nggak ngerti. Ya. Karena emang itu nggak diajarkan di dalam bangku kuliah teologi ya. Tapi ketika akhirnya saya benar-benar mau memakai ilmu itu untuk membaca Alkitab. Jadi bukan memakai tafsiran dari dosen saya, dari buku-buku yang saya baca untuk jadi tafsiran saya, tapi saya memakai ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah itu untuk saya membaca Alkitab dengan cara saya sendiri. Maka ketemu ya, dinosaurus diciptakan Tuhan di hari keberapa kelihatan di Alkitab. Ya. Sesuatu yang tadinya tersembunyi terbuka dengan jelas. Nah, saudara, ini yang saya kepengen Bapak Ibu juga dapatkan. Ya. Dan Bapak Ibu untuk mendapatkan itu sekarang ini, ya bagi saya kalau ada waktu bisa ikut sekolah teologi aja bagus juga. Tapi nggak usah ikut pun bisa kok. Ya, selama kau punya hati haus seperti rusa merindukan aliran sungainya Tuhan, kok bisa juga kok. Sekarang begitu mudah, tulus-tulusnya bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya, nanti saya akan buka sekolah Alkitab. Minggu depan kalau Tuhan izinkan akan kita mulai promosikan sekolah Alkitab. Ya. Nanti yang ngajar bukan saya, tapi ada beberapa teman yang mengajar. Tapi saya nanti akan mengajar mata kuliah atau materi tentang tafsir. Ya. Bagaimana menafsir yang benar itu. Sehingga saudara nanti yang mengikuti kelas saya tahu bagaimana cara saya menafsir. Sehingga dengan harapan begitu, saudara bisa menafsir Alkitab dengan kapasitas yang memiliki. Tapi dengan ilmu yang saudara dapatkan dari saya. Ilmu yang sebenarnya sederhana, ilmu yang sebenarnya juga diajarkan di bangku teologi,
tapi tidak terang begitu. Karena pakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Jadi saya sudah pakai bahasa yang sederhana aja sekarang. Saya memahami nggak pakai bahasa Latin, nggak pakai bahasa apa gitu ya. Apalagi kalau cuma ilmu teologi ya gitu ya. Saya coba memahami dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan itu bagi saya sudah cukup. Dan saya akan bagikan kepada saudara. Dan sebenarnya sudah banyak gereja yang saya ajarkan ini. Para aktivisnya. Karena saya gemes sekali melihat banyak orang sudah melayani 10 tahun, belasan tahun. Tapi nggak berani untuk berkhotbah. Ya. Kalaupun berkhotbah, khotbahnya ya kurang oke gitu bagi saya ya. Kenapa? Karena ya ilmu tafsirnya nggak didapatkan. Nah, saya ingin mengajar saudara ya. Doakan saja mungkin dalam beberapa bulan ke depan, setelah kelas dasar ini selesai, saya akan buka kelas yang akan mengajar ini. Tapi untuk kelas dasar, Bapak Ibu akan, kalau mau ikutin nanti sekolah Alkitab Doe, ya, Bapak Ibu akan diajar oleh dosen-dosen yang bagi saya sangat representatif ya. Mereka sudah siapkan materinya juga sudah saya baca ya. Jadi sudah saya ACC sehingga nanti dalam pengajaran tentu apa yang mereka ajarkan itulah yang saya imani juga, itulah yang saya pahami juga ya. Jadi apa namanya, Bapak Ibu nanti dari gereja manapun silahkan, orang awam silahkan supaya bisa membaca Alkitab dengan baik, bisa ikuti nanti sekolah Bible class kita ya. Dengan biaya yang sangat minim sekali, tapi tidak free, karena saya merasa kalau free itu banyak saudara tidak menghargai, tapi tidak akan memberatkan saudara, ya, karena tujuan kami bikin sekolah ini bukan untuk cari uang, ya, tapi semata-mata ingin membagikan apa yang kami punya kepada saudara, supaya saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar bertumbuh imannya karena bisa mengenal Tuhan dengan benar, membaca Alkitab dengan benar. Nah, jadi apa namanya, di ayat-ayat ini kita belajar bagaimana Paulus memberikan kekuatan kepada jemaat di Tesalonika. Ya. Jadi di ayat yang ke-5, ya, Paulus benar-benar berharap agar jemaat Tesalonika itu menunjukkan hatinya kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Seperti saya bilang, jemaat Tesalonika ini jemaat yang ada di Yunani. Yunani kita tahu adalah kampung asalnya filsafat. Filsuf-filsuf itu banyak dari Yunani. Jadi mereka terbiasa dengan berpola pikir, logika, filsafat yang tinggi, tiba-tiba jadi Kristen. Tentu ya hati mereka ya nggak bisa langsung percaya begitu saja. Ada pergumulan banyak, ada intimidasi, langsung tidak langsung dari saudara mereka yang masih berlogika, masih berfilsafat. Ketika mereka ngopi bareng misalnya ya, atau makan roti bakar bareng, atau Indomian bareng gitu. Mereka kan ngobrol ya. Ya, kalau mereka baru jatuh cinta sama Tuhan kan mereka berarti cerita soal Yesus siapa, terus disikapi oleh saudara-saudara mereka yang masih berlogika. Akhirnya mereka diintimidasi lah, mereka mengalami mungkin aniaya, bukan fisik tapi verbal gitu ya. Makanya Paulus bilang penting kita tabah hati. Bapak Ibu yang sekarang ini kita di tempat yang masih minoritas gitu ya, karena mayoritas tidak seiman dengan kita diintimidasi dengan kata-kata yang menyakitkan. Nggak usah dibalas lah saudara ya. Kita harus tabah aja. Daripada membalas gitu ya, menyerang balik mereka dengan proses yang membela dirinya jadi sikapnya ofensif begitu ya. Lebih baik kita membagikan apa yang kita imani dengan bahasa yang tenang, dengan bahasa yang tidak ingin niatnya menyerang ya. Ya, kalau kau dibilang Yesus itu kan anak hasil dari pernikahan perempuan sundal, itu bagi mereka karena mereka tidak mengimani Maria itu perawan ketika mengandung Yesus. Ya sudah, nggak usah bilang menyerang agama mereka. Bagikan dong, eksposisikan dong pemahaman imanmu. Bagaimana Maria itu masih tetap perawan ketika mengandung Yesus, dan bagaimana Yesus itu memang dikandung dari seorang perempuan yang belum bersuami, belum berhubungan suami istri. Ya bagikan pemahaman imanmu itu. Jadi kalau kita memang motivasinya untuk menggali Alkitab, mengeksplor Alkitab, maka kita nggak akan menyakiti orang. Ya soal nanti itu kita bagikan, kita upload di sosial media kita, di YouTube saudara misalnya, terus mereka nggak dengar, mereka nggak baca, mereka tetap jahat sama kita, ya udah biarin aja, memang karakternya begitu. Makanya saya memang termasuk orang yang tidak suka menyerang orang. Ya. Kalau ada orang misalnya menyerang iman Kristen saya, menyerang Yesus saya terbiasa memaafkan mereka, terus saya buat versi Yesus saya yang saya imani. Saya upload di mana? Di sosial media saya. Ya, kalau saya lihat di Facebook, saya udah lama nggak terlalu aktif di Facebook. Tapi kalau saya lihat
di Facebook ada teman-teman yang nyerang Yesus, nyerang iman Kristen saya gitu ya, dengan kata-kata yang gimana, karena saya kan punya teman di Facebook kan bukan cuma semuanya Kristen ya, ada juga yang tidak Kristen gitu ya. Ya saya lihat, oh ini teman Facebook saya nih ngomong begini, bikin statusnya di berandanya begitu. Maka biasanya saya digerakkan ya untuk mendalami dan taruh itu di beranda saya ya, di Facebook saya. Nah, karena kita temenan kan, ya adalah meskipun kecil kemungkinan ya, tapi adalah kemungkinan dia baca juga saya, sehingga akhirnya dia tahu pandangan saya seperti apa ya. Jangankan yang seperti itu, banyak teman-teman pendeta itu doktrinnya, tafsirannya beda dengan saya ya. Terus mereka tuh seolah-olah berkata bahwa tafsiran mereka tuh yang paling benar, tafsiran lain tuh yang salah. Kalau saya tahu di Facebook saya kelihatan teman Facebook saya berkata demikian, dan saya tahu itu pendeta, pengkhotbah, dan itu ya apa namanya tidak sesuai dengan apa yang saya imani, ya saya akan upload juga materi yang saya imani tentang topik itu. Tapi tidak menyerang mereka dengan tidak berkata bahwa ini tafsiran yang benar dan tafsiran itu yang salah. Saya cuma mengekspos saja ayat-ayatnya. Ya, supaya apa? Supaya nanti mereka juga bisa baca dan akhirnya mungkin bisa dapat feedback. Ya kalau mereka menghormati saya, ya mestinya kan mereka akhirnya berpikir panjang untuk mengeluarkan statement-statement yang seperti itu. Itu style saya. Daripada saya japri mereka langsung, daripada saya bikin komen yang negatif di Facebooknya, ya saya bukan tipikal begitu. Ya, jadi saya selalu ya sudah, kalau tidak sepakat dengan orang itu, saya akan bikin materi saya sendiri dan saya upload di sosial media saya, di Facebook saya, sekarang di YouTube saya. Ya. Jadi tanpa saya harus menyerang mereka, mereka tahu pandangan saya seperti apa. Kedepannya mereka terus menganggap pandangan saya ini sesat atau bagaimana, ya saya biarkan aja. Santai saja. Karena tafsiran itu memang pasti berbeda. Ya, terlebih kalau kita melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Ya, jadi apa namanya? Dikatakan di ayat 6 lebih tegas lagi nih saudara. Ini kalau dibaca ayat 6 nih agak cukup tajam saudara ya. Tapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Saudara ini dalam konteks ya berarti orang-orang Kristen di Tesalonika. Jadi kalau kata Paulus, kalau ada orang Kristen di Tesalonika itu tetap mengacau, nggak mau denger. Karena seperti di ayat-ayat di atas ya. Ada yang diajar, bukan bertumbuh iman, tapi jadi pengacau gitu. Ya kalau begitu, jauhkan pergaulanmu dari mereka. Jauhkan diri dari orang yang model begini. Ya udah. Ngapain lagi terlalu dekat dengan orang yang memang membuat iman kita jadi goyah gitu. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu jadi orang yang naif yang berkata bahwa semua teman di gereja kita tuh malaikat. Ada yang memang di situ tuh ingin menjadi pengacau gitu. Ada, saudara. Mengmanas-manasi, mengompor-ngompori, yang memang kalau hatinya nggak tulus, dimanapun dia berada, di komunitas manapun dia berada, dia akan jadi pengacau begitu. Ya. Dan itu ada, ya. Dan kalau kita temukan ada orang seperti itu, ya kita jauhkan. Jauhkan diri dari mereka. Ya. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai dikotori iman kita oleh hal-hal yang seperti itu. Kecuali Bapak Ibu merasa bahwa ajaran gerejamu, pendetamu, gembalamu mulai melenceng gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang harus berdoa sama Tuhan apakah terus ada di komunitas itu apa tidak. Tapi kalau Bapak Ibu diracuni oleh pikiran-pikiran dari orang-orang yang memang niat jadi pengacau, kita akan rusak. Ya. Makanya Paulus katakan jauhi. Ya. Sebab dikatakan di ayat 7, kamu harus mengikuti teladan Paulus, teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di ladang kamu. Di antara kamu. Paulus itu menunjukkan pribadi yang luar biasa. Dia melayani di sebuah kota, dia tidak pernah berharap apa-apa, nggak pernah berharap gratisan dari orang tersebut, dari kota tersebut. Dia mengajar di situ, dia mengajar orang tentang iman Kristennya. Kalau orang itu diberkati dan memberkati Paulus juga, alhamdulillah, Paulus terima. Tapi Paulus tidak berharap itu, Paulus bekerja sendiri. Dan kita tahu Paulus itu pembuat tenda. Dan di zaman itu, tenda itu ya penting sekali. Jadi Paulus dimanapun dia berada, ya dia punya modal sedikit, dia buat tenda, dia bisa makan, minum, dan tinggal cukup lama di kota tersebut. Karena apa namanya hasil dari penjualan pembuatan tenda itu ya cukup signifikan. Ya meskipun tidak apple to apple, mungkin hasil uang yang dibawa pulang oleh pembuat tenda itu ya sama seperti misalnya seorang kontraktor bangunan yang membuat properti,
Ya, kalau ada orang bangun rumah, nilai total harga rumahnya dengan bahan-bahannya semuanya 1 miliar gitu ya, misalnya ya, itu kan nggak 1 miliar utuh, saudara. Paling semuanya ya sekitar mungkin ya 800 juta, ya. 200 jutanya itu kemana? Yaitu keuntungan dari arsitek, kontraktor, karena mereka juga tentu ketika menghitung itu kan juga mencari keuntungan dan itu hal yang normal, saudara. Ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya saudara kontraktor, Bapak Ibu punya saudara arsitektur gitu ya. Kalau mereka memang tidak malas, kan mereka hidupnya cukup mapan, ya. Meskipun tidak kaya raya tapi mereka hidup yang cukup mapan, Saudara. Ya, cukup menjadi jaminan hidup gitu ya. Dan itulah pemahaman saya soal Paulus. Kalau dia bekerja, ya dia cukup bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, jadi Paulus menunjukkan kemanapun, kalaupun dia dapat gratis roti, itu bukan dengan gratis, tapi dia memang melayani di situ. Ya. Jadi ini yang ditekankan oleh Paulus juga bahwa di ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Makanya ada temanya ora et labora, bekerja dan berdoa dan bekerja. Kalau nggak bekerja, jangan makan. Ya, tapi hari-hari ini kan kebanyakan orang pengen dapat makan free tanpa mau bekerja. Maka di YouTube misalnya ada artis-artis yang sering bikin konten bagi-bagi atau berbagi gitu ya. Itu sering didatangi sama orang-orang yang model-model begini. Ya. Minta tolong dong, sudah sebulan nih, 2 bulan nih, 3 bulan nih, nggak dapat kerja nih, mau lebaran nih, minta duitnya dong, minta THR-nya dong. Ini orang-orang yang bagi saya aneh, saudara. Kok minta-minta sama orang yang dia kenal aja nggak gitu, saudara? Ya. Soal benar apa tidak benernya kan ini kurang tepat. Kalau mau kerja, pasti bisa dapat kerjaan. Dan kalau mau bekerja, pasti bisa makan, meskipun makan seadanya. Makanya kata Paulus, kalau mau makan, haruslah kerja. Dan ini juga yang saya lakukan, saudara. Ya. Seorang pelayan Tuhan yang terpanggil melayani full, sepenuh hati, sepenuh waktu, kayak saya gini. Kalau mau jujur, kan kita nggak pakai waktu kita dalam 8 jam sehari itu full pergi kemana-mana melayani. Kalau mau jujur kan gitu. Pendeta itu paling kemana-mana kalau ada panggilan pelayanan, doain orang. Kalau nyusun khotbah, kalau pelayanan di gereja, ada pelayanan, kan begitu. Tapi kalau diruntut-runtut kan nggak 8 jam kayak orang kantoran gitu, saudara. Artinya apa? Artinya banyak waktu yang kosong, yang sebenarnya masih dimiliki oleh orang-orang kayak saya yang berprofesi sebagai seorang pendeta, ya, melayani Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan. Bohonglah kalau dibilang seorang pelayan Tuhan itu full melayani, benar-benar dari pagi sampai sore. Kecuali memang ya, dia terus melayani kemana-mana gitu. Tapi andai kata pelayanan kemana-mana, kayak teman-teman saya ada beberapa, oh saya pelayanan mau kemana, mau ke sini, mau ke Bandung, mau ke Jogja gitu ya. Ya, dia memang ngepost ya di dalam sosial medianya, dia pelayanan di gereja mana, di Jogja, di Bandung, di mana gitu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah selama dia di Bandung dia pelayanan seperti itu? Kan enggak. 3 hari di Bandung paling khotbah cuma sekali 2 kali, lalu sisanya kemana? Makan batagor riri. Makan kulineran di Bandung, ya, kulineran di Lembang, hangout bareng sama teman-temannya. Tapi dia foto juga, masukin di sosial media, ya, pakai bahasa. Ya, waktu luang berbagi pikiran dalam pelayanan dengan rekan-rekan pelayan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau ngomongin di situ mereka ketawa ketiwi, ngomongin orang, ya, nggak ngomongin soal Alkitab, nggak ngomongin soal bagaimana melakukan breakthrough pelayanan, nggak. Mereka cuma ketawa ketiwi aja, cuma karena orang-orangnya semua pelayan Tuhan dianggap juga, ya itulah. Kalau bagi saya nggak jujur. Saya harus akui, saudara. Ya. Ini akhirnya menjadi trigger saya buat channel YouTube ini, saudara. 7 tahun lalu. Karena saya mengembalakan, dan saya mengembalakan gereja kecil. Ya, the way belum seperti sekarang saat itu. Masih punya pinjaman cuma ruko kecil, 1 ruko, 3 lantai. Jemaat cuma beberapa. Saya tadi di gereja besar. Di gereja besar saya hampir tiap hari ada pelayanan, memang keluar gitu, pelayanan gitu ya. Karena memang ditugaskan gereja itu. Tapi ketika mengembalakan, ya saya relatif, karena jemaat juga masih kecil, nggak tiap hari keluar. Ya. Terus juga siapin khotbah, ya saya selalu bilang, bukan sombong, saya dikasih waktu 5 menit, bikin khotbah bisa gitu. Ya. Jadi bikin khotbah ya paling cuma butuh beberapa waktu untuk mendalaminya, dan hari Minggu cuma seminggu sekali saya khotbah, begitu mudahnya.
Terus saya berkata dalam hati, kalau mau makan harus kerja. Saya kerja emang, tapi kerja saya cuma seminggu sekali, hari Minggu doang kalau boleh jujur. Apa yang harus saya lakukan nih? Maka ya channel ini ada. Kalau hari ini, ya di bulan Mei ini Bapak Ibu lihat channel YouTube The Warriors, setiap hari saya tayangin sesuatu. Yang saya doang, setiap malam. Dengan saya buat program setiap malam, 1 jam setiap malam, itu paling tidak kan saya jadi bekerja. Paginya saya siapin materi, saya gumuli, saya renungin, saya kulik bahasa aslinya, saya bikin PowerPoint-nya, kan begitu. Berarti saya bekerja. Ya logika saya sederhana, kalau begitu saya bekerja. Berarti kalau saya bekerja, saya yakin Tuhan akan kasih saya makan. Ya. Sebenarnya kalau mau jujur, lewat channel ini, ya saya nggak dapat uang dalam artian yang bagaimana, yang wow gitu, yang signifikan begitu, enggak. Ya. Kalau boleh jujur, berkat yang saya dapatkan ya lewat persembahan yang diberikan, dipercayakan jemaat, Bapak Ibu yang dengarkan pelayanan kita, yang dikirimkan lewat rekening, ditransferkan ke rekening gereja. Tapi secara langsung lewat konten-konten seperti ini, ya nggak signifikan gitu. Tapi saya tahu meskipun tidak signifikan, paling tidak saya menggenapi firman Tuhan ini. Paling tidak Tuhan tahu, Tuhan melihat bahwa saya lagi bekerja. Setiap hari saya bekerja. Setiap hari saya membaca Alkitab. Setiap hari saya mengulik Alkitab, menafsirkan Alkitab. Setiap hari saya bertanya, ngobrol. Saya ketika bikin materi itu ngobrol. Tuhan ini gimana nih? Ini maksudnya apa nih Tuhan? Batin saya terkoneksi dengan Tuhan. Dan Tuhan tentu lihat itu. Dan kalau Tuhan lihat, itu cukup bagi saya. Sebab meskipun uangnya belum sampai ke tangan saya, bagi saya berkat itu bukan cuma melulu soal uang, tapi ya tadi, yang penting hidup saya nanti pas aja. Pas butuh apa, Tuhan siapkan. Pas butuh apa, Tuhan siapkan. Dan akhirnya terbukti selama, kalau boleh jujur, sepanjang saya melayani 18 tahun lalu, terlebih ketika saya menggembalakan gereja ini hampir 8 tahun, saya nggak pernah minta-minta apapun, nggak pernah begini sama orang. Ya. Nggak pernah begini sama jemaat. Nggak pernah telepon jemaat yang kaya, Pak tolong dong bantu saya begini. Haram. Ketika saya bahkan nggak punya sekalipun, saya cuma bekerja saja sambil dalam hati bilang, semoga Tuhan lihat apa yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan yang bisa jadi berkat. Dan di caranya Tuhan yang ajaib. Selalu ada. Maka ora et labora Bapak Ibu. Bekerja. Berdoa. Nanti makan, minum, pakai. Akan Tuhan siapkan buat Bapak Ibu dan saya. Gitu ya. Jadi ini yang dikerjakan. Ya. Dan dikatakan juga, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, kata Paulus. Ya, di ayat yang ke-13. Berbuat baik itu harus menjadi DNA kita orang percaya. Ya. Kemarin saya di Indomaret Alam Sutra. Istri saya minta untuk Indomaret beli sesuatu. Di mobil saya dengan 2 anak saya. Terus di depan saya lihat ada orang jualan kerupuk, tapi matanya buta. Ada om-om ya yang beli kerupuk itu 1 atau 2 kantong gitu, terus dikasih 100 ribuan. Dan saya rasa tidak diminta kembalian. Jadi orang ini ingin memberkati, tapi juga bukan cuma ngasih, tapi ya dia beli gitu. Jadi mungkin harganya 2 kerupuk itu 30 ribu paling mahal mungkin. 2 kantong itu. Ya. Terus dia kasih 100 ribu, mungkin ambil Pak sisanya buat Bapak. Terus saya lihat, karena istri saya ke Indomaret bawa dompet saya cuma lihat di mobil ada duit 10 ribu. 5 ribuan 2. Ya, saya tergerak untuk memberkati Bapak ini. Karena Bapak ini ketika megang 100 ribu yang buta itu ya, dia muter duit 100 ribu itu. Karena persis di depan saya. Dia puter. Mungkin, maafkan saya, orang yang punya kelemahan fisik tidak bisa melihat alias buta ini bisa meraba uang, membedakan ini uang berapa. Jadi mungkin dia cross check juga. Bapak-bapak atau om-om yang tadi beli itu bener nggak ngasih 100 ribu. Kalau saya lihat merah memang 100 ribu. Ya. Jadi dia puter-puter, dia ketika yakin dia masukkan, terus hati saya, oh iya Tuhan ya. Dia melakukan hal ini berarti mungkin dalam pengalamannya ada orang jahat. Bukan bapak ini ya. Bukan om yang saya lihat ini ya. Tapi ada orang lain yang bilang, ini Pak, duitnya 100 ribu. Ternyata mungkin cuma 10 ribu gitu ya. Ada aja kan orang jahat. Sehingga dia akhirnya sigap ya. Benar-benar cross check, terus dia masukkan ke tasnya dia. Terus dia bengong begitu. Karena buta nggak bisa melihat, dia cuma duduk aja. Di pinggir jalan. Di depan Indomaret Alam Sutra. Terus saya bilang sama anak saya yang gede, itu ada duit 10 ribu. Kasih bapak itu. Dibanding om itu yang ngasih 100 ribu, nggak ada artinya 10 ribu itu.
Tapi saya mengajar anak saya untuk memberkati. Sambil bilang, Pak, ini Pak, nanti buat beli minum. Bilang, Tuhan Yesus berkati. Jadi, berbuat baik itu nggak harus yang melalui yang besar-besar, saudara. Sometimes saya di mobil nggak megang duit, hanya ada duit recehan. Ya, itu yang saya berikan. Tapi kalau di duit ada, digerakkan, ya. Jangan semburat keinginan berbuat baik yang ada di hati kita itu kita patahkan. Alah, nggak usah. Coba belajar taat, saudara. Belajar taat. Ya. Hari ini siapa yang beli koran, saudara? Koran-koran, lembaran koran itu siapa? Karena lewat handphone kita bisa baca koran. Tapi kalau saya ke rumah ibu saya di wilayah Kebun Jeruk Kodam, itu kalau di perempatan relasi, kalau Bapak Ibu tahu Kebun Jeruk ya, Kebun Jeruk RCTI, ada pertigaan relasi, itu di lampu merahnya pasti ada yang jualan koran itu. Ya, sudah agak tua, dan kadang-kadang ibu-ibu yang gendong anak gitu di punggung. Ya. Saya bilang, kalau saya kasih nanti dia takut tersinggung, dia bukan peminta-minta, dia orang yang bekerja berarti kan. Dia berjualan koran, tapi gue koran juga buat apa gitu. Karena gue nggak baca koran gitu. Koran ya paling buat lap-lap kaca atau buat bungkus-bungkus apa gitu ya. Tapi nggak pernah saya baca karena udah digital semuanya. Tapi kalau hati tergerak, nggak selalu, tapi kalau hati tergerak, ya. Saya kadang-kadang buka kaca, Bu, beli korannya. Satu, saya tahu koran kan harganya berapa, ya. Saya ada duit berapa? 20.000, 50.000, ini Bu. Ketika dia ambil kembalian, udah buat ibu aja. Buat beli makan, buat anak nanti makan siang. Tapi nggak melulu. Pas digerakkan Tuhan, saya belajar untuk tidak menahan-nahan. Berapapun itu. Nah, saya kepengen semua kita juga seperti itu. Berbuat baik saja. Ya. Jangan dipatahkan itu. Suara hati yang mengatakan, lakukan perbuatan baik ini. Coba tolong ini. Jangan dipatahkan. Meskipun kita tahu yang kita bantu cuma seberapa. Hanya 3.000, 5.000. Tapi belajarlah setia dalam perkara kecil tadi. Dan saya percaya ketika kita berbuat baik, Tuhan itu nggak buta. Itu ya saudara ya. Jadi kalau ada orang, perhatikan lagi baik-baik ya. Kalau ada orang yang di ayat 14 yang tidak mau mendengarkan yang diajarkan oleh Paulus, tandai dia. Ya, jangan bergaul sama dia supaya ia malu, tapi jangan dianggap sebagai musuh. Jadi kalau di gereja kita misalnya ada orang yang selalu jadi penentang gitu, udah nggak usah bergaul sama dia. Kata bahasa Paulus ya, bukan kata saya. Baca baik-baik ayat 14 ya. Bikin aja malu dia. Dalam artian, dia akhirnya ke gereja jadi kayak nggak punya teman gitu. Dia ke gereja kayak sendirian. Karena dia harus diberi pembelajaran. Kita tegur dia nggak mau denger. Dia selalu jadi pengacau, jadi pemecah belah. Ya sudah. Izinkan dia ke gereja. Jangan musuhin dia. Kalau dia ngasih shalom, shalom, apa kabar? Ya udah shalom, apa kabar? Cuma duduk jangan sama dia. Jauh-jauh sama dia. Supaya dia berpikir, kenapa gue diginikan gitu. Ya. Tapi jangan dimusuhi. Ya. Tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nanti kalau dia tanya, lu kenapa sih sekarang kalau gue datang ke gereja, kok lu jauh-jauh? Ya lu juga sih, kadang-kadang aneh-aneh. Kalau kita tegur lu marah. Ya, lu kadang-kadang sikapnya begini. Ya udahlah, kalau bukan prinsip banget, ngapain sih kita ribut-ribut begitu? Lu pasti diterima lagi kok. Orang kita saudara. Tegurlah dia. Kalau dia masih keras hati, ya sudah. Jangan-jangan emang bukan orang pilihan Tuhan gitu kan? Jadi jangan jadi musuh. Jangan buat musuh. Jangan ciptakan musuh. Ya. Tapi kita boleh memperlakukan orang dengan tidak normal. Ketika kita tahu orang itu menjadi sesuatu yang menjadi ganjalan juga di komunitas kita. Supaya dia juga terbuka matanya. Dan jangan bergaul dengan orang seperti itu. Karena pergaulan yang buruk bisa merusakkan yang baik. Saudara bisa terpengaruh juga. Begitu ya. Ayat berikutnya salam. Ayat 16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Berarti ditulis oleh Paulus. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Jadi di 2 Tesalonika ini jelas ya adalah salamnya atau buah tangannya Paulus sendiri. Supaya mereka tahu tulisan Paulus. Ya. Bahwa mereka mendapatkan surat yang langsung ditulis oleh Paulus sendiri. Kekasih Tuhan, di mata Tuhan, ada banyak pembelajaran yang kita dapatkan dalam materi pada 2 Tesalonika pasal 3, pasal terakhir ini.
bahwa kita memang harus menjaga pergaulan kita. Kita tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Ya, satu musuh terlalu banyak dibandingkan 100 teman. 100 teman terlalu sedikit dibandingkan satu musuh. Artinya, ya kalau bisa kita nggak usah punya musuh. Ya, bertemanlah dengan siapa saja. Berteman bukan berarti kita bergaul dengan mereka. Sebab kalau orang itu kita tahu jahat, ya berteman saja. Jangan musuhi dia. Kalau ada kesempatan tegur dia. Tapi ya, kalau dia nggak mau dengar, jangan bergaul dengan dia. Supaya kita juga tidak dikotori. Soal hidup kita sehari-hari, bekerjalah. Bekerja, boleh makan, kata Paulus. Paulus menunjukkannya dengan cara, kemanapun dia pergi, dia nggak minta kepada jemaat-jemaat lain. Ayo dong, tolong dong, berikan persembahan. Nggak. Itu mungkin juga penafsiran kami di gereja kami. Ya. Kami nggak pernah, sudah bukan sejak COVID saja. Sejak gereja pindah ke tempat yang baru, tidak lagi ada kotak persembahan. Ya. Nggak lagi diedarkan kotak persembahan. Ya. Sebab bagi saya itu, ya kalau diedarkan di kotak persembahan itu, kayaknya kita nodong jemaat untuk kasih persembahan. Saya kembalikan aja, jemaat mau datang ke gereja, terpanggil untuk berikan persembahan atau tidak, itu terserah mereka. Ya, kalau memberi, tentu mereka memberi, maksudnya bukan ke gereja, tapi ke Tuhan. Kalau mereka tidak memberi, mestinya mereka sadar, mereka bukan saja tidak memberi kepada gereja, tapi mereka juga tidak memberi kepada Tuhan. Ya. Jadi, ketika mereka memberi, ya nanti kalau mereka beri dengan tulus, Tuhan pasti akan berkati. Kalau tidak tulus, Tuhan juga pasti akan melakukan sesuatu yang sepadan. Jadi, di the way, ya seperti itu. Saya belajar mengikuti Paulus. Ya, melayani kemanapun, nggak pernah berharap apa-apa. Saya pelayanan kemana-mana, kalau selesai pelayanan langsung saya tinggal. Soal nanti sudah dapat atau belum dapat, maafkan saya, persembahan kasih, saya nggak urus, saudara. Ya, yang akhirnya gereja yang undang saya, komunitas yang undang saya itu kadang-kadang belingsatan gitu ya. Aduh Pak, kok udah pergi Pak, ini Pak, amplopnya belum dikasih. Ya udahlah, nanti aja kapan-kapan kalau saya sendiri, saya sana lagi. Ada yang mau nganterin ke rumah, kalau mau nganterin ke rumah maksa gitu, ya udahlah, nggak usah lah. Akhirnya mereka mungkin minta nomor rekening, saya baru kasih nomor rekening saya. Tapi kalau andai kata tidak ada yang menghubungi saya berikutnya, tidak ada kasih nomor rekening, tidak nanya nomor rekening juga, tidak kirimkan persembahan kasihnya itu kepada saya, dan tidak ada kabar, bukan berarti saya ketika diundang berikutnya saya akan tolak. Karena ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ada beberapa komunitas, nggak banyak memang, mungkin lupa, mungkin ada oknum juga yang tidak berikan persembahan kasihnya kepada saya, ya. Dan saya tahu itu karena saya tidak terima dan tidak dihubungi. Gereja itu mungkin mengalokasikan tapi nggak sampai ke saya karena satu dan lain hal, saya nggak tahu salah di mana. Tapi berikutnya ketika saya diundang, ya saya kalau cocok waktunya, ya saya akan jalan. Ya, tapi memang belum ada yang terulang 2 kali, 3 kali gitu. Ya, ya, tidak ada yang terulang. Dan saya tidak pernah ngomong ketika kali berikutnya datang, pelayanan saya 2 bulan lalu kesini nggak dapat apa-apa loh. Saya diam aja. Ya. Biarlah hanya Tuhan yang tahu, karena kita melayani, saya melayani, bukan berharap itu. Saya melayani karena tugas yang diberikan Tuhan kepada saya. Kalau dari pelayanan itu saya dapat sesuatu, puji Tuhan. Kalau nggak ada, Tuhan yang melihat saya bekerja, pasti akan kasih saya makan. Itulah prinsip hidup Kristen yang benar yang saya sudah lakukan sepanjang usia pertobatan saya. Sejak usia 27-26 tahun. Ya. Di sekitar tahun 99 tahun 2000-an. Ya. Karena saya bertobat di usia segitu, di sekitar tahun itu, ya. Saya menjadi pendeta tahun 2005. Ya. Berarti ya 4 tahun saya kuliah, dan sebelum itu saya sudah bertobat kenal Tuhan. Ya, sekitar tahun 2000-an lah, ya. Di usia saya ya sekitar ya 25 ya. 30-an tahun, ya. Saya sudah menjalani prinsip ini. Dan saya ikuti sampai sekarang. Dan nggak pernah saya merasa saya sampai kekurangan. Semoga Bapak Ibu juga mengerjakan hal yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
di sepanjang hidupku. Kasih Tuhan, semoga tadarusan 2 Tesalonika ini jadi berkat buat saudara. Dan 2 hari lagi kita akan tadarusan kembali, dan kita akan membahas kitab lainnya di Perjanjian Baru. Ya, kitab apa? Nanti kita akan ketemu di 2 hari yang mendatang. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar banyak bahwa kami harus bekerja, kami harus mengandalkan Tuhan, kami juga harus jaga pergaulan, dan kami juga harus tidak boleh memiliki musuh dan menjadikan orang musuh kami. Meskipun kami mungkin tidak cocok dengan dia karena kami anggap dia pengacau, tapi kami tidak boleh memusuhinya. Kami boleh terus berteman, tapi tidak bergaul dengannya. Jelas dalam pengajaran Paulus kepada jemaat Tesalonika, Paulus mengajarkan demikian. Maka mampukan kami Roh Kudus bisa melakukan itu semua, sehingga hidup kami semakin baik di hadapan Tuhan, dan bisa terus jadi berkat buat sesama kami. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya.